Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngobrolku. Saya Hasan dari channel Kampung, channel yang membahas tentang keadaan lingkungan kita di Indonesia dan di dunia tentunya. Ya, kita cermati ini ada satu berita yang sangat sangat mengecewakan menurut saya umat Islam ini. Ini ada yang mungkin seorang YouTuber yang pengen cepat terkenal begitu ya. Dia menghina agama, khususnya agama Islam dihina begitu ya. Ya, ini kebetulannya Fadlijon juga ikut mengomentari ini. Ini komentar dari Bang Fadlijon yang dimuat di suara Banten ID.id. Tegas Fadlijon sebut Muhammad kece menghina Islam, desak tegakkan hukum dengan adil. Ya, saya setuju itu. Fadlijon angkat suara soal Muhammad kece yang diduga menistakan agama. Fadlijon sebut Muhammad kece menghina Islam. Fadlijon mengecam YouTuber Muhammad kece yang menyebut Nabi Muhammad pengikut jin. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang tidak tahu ya, yang tidak tahu tentang Islam tapi bicara tentang Islam. Ya, ini yang berbahaya, padahal dia sudah keluar dari Islam lagi katanya. Ini berbahaya. Jangan sekali-sekali kita membuat konten, mencari konten agar cepat terkenal ya. Kita terus membojokkan suatu masalah atau kadang malah satu agama itu kebetulan agama yang mayoritas di negara kita. Jangan coba-coba untuk membangunkan macan tidur, apalagi yang tidur macannya itu katanya banyak ya. Itu bahaya sekali. Yuk kita lanjutkan. Pernyataan Fadlijon tersebut diungkapkan melalui akun Twitternya miliknya @Fadlijon. Ini jelas menghina Islam, kata Fadlijon yang dikutip oleh suara.com Minggu 22/8/2021. Fadlijon meminta pemerintah segera menegakkan hukum dengan adil atas kasus dugaan pelecehan agama ini. Ia memberikan peringatan agar jangan sampai warga melakukan cara sendiri demi mendapatkan keadilan. Tegakkanlah hukum dengan adil, jangan sampai orang mencari keadilan sendiri tegasnya. Wah, ini sangat luar biasa, sangat berbahaya. Ini begini, saya juga ikut gemes ya. Ini orang ini tidak tahu agama tapi bicara tentang agama Islam. Dia itu mentafsirkan secara sendiri. Kalau di sini kan kalau saya melihat ya, itu kan di surat Jin ayat 19 ya, itu kan Rasulullah itu sholat itu kan didekati ya dengan jin itu karena apa? Jin itu tertarik untuk ikut mau sholat itu loh, maksudnya itu bukan dipengaruhi. Kan di ayat yang lain tuh jin itu mendengar suara Al-Quran, jin itu tertarik, dan makanya jin itu yang dikatakan jin itu berarti masuk Islam. Kalau yang bukan Islam namanya itu setan. Nah, makanya kita jangan lengah dengan itu. Nah, itulah yang kita bicara. Sebut YouTuber Muhammad kece mendadak menuai kecaman dari banyak pihak lantaran diduga menghina Islam. Salah satunya Muhammad kece menyebut Nabi Muhammad SAW merupakan pengikut jin. Muhammad bin Abdillah ini pengikut jin. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Udah dijalek ya. Nah, tak hanya itu, Muhammad kece mengganti kata dan kalimat salam. Salamnya diganti Bismillah, lahnya diganti Yesus dan sebagainya. Nah, saya melihat jangan sampai umat Islam khususnya itu bergerak sendiri tanpa ada yang mengomando. Karena apa? Umat Islam itu kan ini kan kalau delik umum istilahnya, bukan delik aduan, delik umum. Maksudnya kalau delik aduan itu ada yang melaporkan, ada yang harus yang melaporkan, yang
yang dikecam itu delik aduan, tapi delik umum siapapun bisa, bahkan tidak usah di apa namanya diajukan tuh, harusnya polisi udah gerak cepat. Mengkhawatirkan apa? Sebabnya nanti dikhawatirkan itu umat Islam bergerak sendiri tanpa ada orang yang memintanya, atau dia bergerak sendiri, itu repot, akan terjadi kekacauan. Ini sangat bahaya sekali. Mohon ini dari pihak kepolisian ya segera bertindak, karena ini YouTuber ya yang namanya Muhammad Kece ini sudah melampaui batas nih. Kalau dia mau cari uang, kalau dia mau cari tenar, ya jangan begitu caranya. Ya biasa-biasa aja, seperti orang kampung begini aja. Apa adanya, kita bicarakan yang benar, kita bicarakan yang benar, yang salah kita bicarakan yang salah, tidak masalah. Begitu. Nah, saya dukung juga Pak Fadlijon sebagai anggota DPR ya. Ayo juga bangkitkan itu orang-orang DPR itu juga bisa melaporkan, tidak ada seorang. Saya juga bisa melaporkan nih, di setiap orang itu bisa melakukan karena ini kan delik umum ya, delik umum itu. Nah itulah makanya sekali lagi jangan sekali-sekali menyentuh umat Islam, agama Islam, jangan sekali-sekali. Saya bilang begitu. Karena apa? Karena umat Islam di Indonesia itu pertama mayoritas, ya. Keduanya ini umat Islam akhir-akhir ini kan banyak direcoki, banyak diganggu dan sebagainya. Tapi masih sabar, tapi khawatir di antara ikhwan-ikhwan kita yang tidak sabar, nanti dia berjalan sendiri gimana nih, kan berbahaya sekali ini sangat berbahaya sekali ini. Bahkan di dalam Islam sendiri itu kalau orang yang menghina Islam, menghina agama, menghina Rasulnya, atau menghina ayat suci Al-Quran, itu bisa dibunuh, hukumnya dibunuh, itu cari, itu berbahaya itu. Nah makanya jangan sampai begitu lagi. Saya marah dari siapa itu Muhammad Kece ya, segera Anda itu segera bertobat. Kalau enggak nanti berbahaya, ini berkembang, ini berkembang. Saya cuma mengkhawatirkan saja. Moga-moga tidak, tapi yang namanya seorang teman kita khawatir kalau tidak terkendali. Nah itulah makanya saya ulangi lagi, tolong pihak kepolisian aja dan cepat saja segera bertindak untuk Muhammad Kece ini. Khawatir nanti berkembang kemana-mana ini. Gerak cepat, ini harus cepat, polisi harus gerak cepat ini, cepat secepat-cepatnya ini. Jangan terjadi seperti di mana itu, di mana ya, di Perancis atau di mana itu, dia datang sendiri, langsung bergerak sendiri, bertanggung jawab sendiri, gimana itu? Kalau nggak kacau itu Indonesia. Nah makanya ayo kita segera kita ini ya, kalau hukum ya cepat bertindak yang seadil-adilnya. Jangan karena apa ya, merasa ini umat Islam akhir-akhir ini merasa apa ya, tidak adil itu, tidak adil, diperlakukan tidak adil ya, diperlakukan tidak adil, merasa karena apa, kenyataannya banyak contoh-contoh juga banyak. Contoh ini Habib Rizik gitu. Habib Rizik itu kan masalah yang kemarin itu yang di mana ya, kerumunan itu sebenarnya kan dia tidak perlu ditangkap, dia sudah bayar dan dia sudah melakukan sesuatu yang benar kok masih menjalani hukuman, apalagi ini RS Umi ini ya, ini juga ya itulah ini apa ya, contoh-contoh yang merasa umat Islam itu merasa tidak adil ya, merasa diperlakukan tidak adil, merasa umat Islam diperlakukan tidak adil, dan kenyataannya juga contoh-contohnya juga banyak, apalagi tentang hal ini. Ini Muhammad Kece yang notabene katanya dulu ini orang Islam, berarti dia kan sudah murtad, sudah keluar dari Islam itu ya. Dan kita jangan sampai ya diadu domba dengan sesama Muslim, dengan agama lain. Dia menyebutkan bahwa Allah diganti dengan Yesus dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Saya ulang lagi, mohon ayo segera, saya memohon itu, atau mengharap kepolisian bertindak cepat. Cuma khawatir nanti
ada yang seperti hanya Pak Fadizon ini dikhawatirkan itu ada yang bergerak sendiri ini tanpa terkendali ini, yang berbahaya kan ini. Nah, saya mengharap dari Bapak Kepolisian ya jangan sampai ada orang yang bertindak sendiri, cepat-cepatan ini, lebih cepat lebih bagus, agar Indonesia kebersamaan dan kerukunan beragama ya itu tetap terjaga. Harusnya kalau siapa itu Muhammad Keci itu sudah tidak beragama Islam, dia bahkan dia sudah mengaku dan sebagainya, mengaku bukan agama Islam lagi ya, itu seharusnya itu jangan mengurusi tentang Islam. Kan di Islam itu sudah sendiri walakum dinukum bariatin, agamaku. Gak perlu kita, kalau kita bicarakan tentang hal itu, kalau Islam juga bicara tentang Islam ya tak. Nah, makanya itu kan kita jangan sampai ini ada apa namanya perlakuan yang tidak adil ya terhadap umat Islam yang selama ini merasa tidak dirasakan umat Islam itu memang merasa disingkirkan ya akhir-akhir ini perasaannya kan. Nah itulah, maka sekarang ayo keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya, setegak-tegaknya, agar negara Indonesia ini aman, tentram, tidak ada yang begini-begini ini. Apalagi itu ada orang luar itu yang siapa tuh Polzam itu ya, itu juga berbahaya. Orang-orang kayak gitu itu kan memancing-mancing air keruh, memancing-mancing umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu bergerak sendiri-sendiri, ini berbahaya sekali ini. Nah, tolong Pak Polisi, mohon selesaikanlah ini siapa itu YouTuber Muhammad Keci ini, biar dukung seberat-seberatnya ya. Kalau zaman Pak Harto dulu ya, maaf nih saya sebut ke belakang sana, itu langsung kayak itu juga langsung ditangkap supaya tidak menjalar kemana-mana, diamankan dulu kemana-mana. Begitu dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.